Jin ini akan lebih mudah masuk kepada seseorang yang lalai imannya, yang tidak bisa memerangi hawa nafsu batin seperti Fir'aun ini. Ada satu hal yang dibenci oleh jin ini, yaitu dengan pernikahan yang sah, namun mereka tak segan-segan mendorong seseorang yang sudah menikah untuk berselingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nama wanita di surga yang disebutkan adalah istri Fir'aun, bernama Asiyah binti Muzahim. Kisah ini masih sedikit diketahui masyarakat. Dalam keteguhan imannya, Asiyah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai istri Fir'aun yang kejam yang mengaku sebagai Tuhan, ia selalu dilindungi oleh Allah dari Fir'aun ini. Karena pernikahan mereka berdua bukan atas dasar rasa cinta, melainkan adanya sebuah paksaan yang jika Asiyah ini menolak akan menjadi sebuah siksaan untuk kedua orang tuanya. Suatu ketika, Allah mengutus sebuah jin perempuan yang menyerupai Asiyah binti Muzahim ini untuk setiap malam menemani Fir'aun dalam memenuhi hasrat nafsunya. Diketahui Asiyah adalah wanita mulia sekaligus ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Asiyah adalah seorang wanita yang soleh yang namanya tertulis di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di surga ada 4 yang ahli surga. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah, dan Asiyah istri Fir'aun. Namun saat itu Asiyah menolak lamaran Fir'aun karena Asiyah mengetahui bahwa Raja Fir'aun atau Raja Mesir itu adalah orang yang jahat dan dia selalu mengaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya saat itu wajib untuk menyembahnya. Singkat cerita, ketika Fir'aun mengetahui lamarannya ditolak, ia menjadi marah dan mengirimkan pasukan untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka dipenjara dan bahkan disiksa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim dan menganggap dirinya adalah penguasa dunia dan berhak melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, karena kepribadiannya yang sombong, ia tidak mampu memenangkan hati Asiyah ini. Kemudian Fir'aun memaksa Asiyah untuk menikah. Padahal Asiyah menolak dan Asiyah malah berkata, "Aku tidak mau menikah dengan Fir'aun karena dia raja yang durhaka kepada Allah." Asiyah akhirnya terpaksa menikah dengan Fir'aun. Salah satu alasannya adalah ingin membebaskan orang tuanya. Tetapi Allah berjanji akan selalu menjaga kesucian Asiyah ini. Lalu, apa yang terjadi ketika Fir'aun berhubungan intim dengan istrinya? Apakah Asiyah menolak tuntutan suaminya itu? Singkat cerita, pada malam pertama Fir'aun ingin bersenggama dengan istrinya, dikirimlah seorang jin perempuan bernama Al-A'war. Disebutkan jin Al-A'war ini pemicu segala hubungan terlarang maupun yang ikut andil di dalamnya, dengan pasangan yang belum sah maupun yang sudah menikah, dan mengikat orang untuk melakukan perbuatan asusila. Jin ini akan lebih mudah masuk kepada seseorang yang lalai imannya, yang tidak bisa memerangi hawa nafsu batin seperti Fir'aun ini. Ada satu hal yang dibenci oleh jin ini, yaitu dengan pernikahan yang sah. Namun mereka tak segan-segan mendorong orang yang sudah menikah untuk tetap berselingkuh. Peristiwa ini terulang berkali-kali setiap kali Fir'aun hendak menyetubui istrinya. Dia bukanlah Asiyah yang sebenarnya, istri Fir'aun, namun diketahui sebuah jin Al-A'war yang sudah ternukil dalam sebuah hadis. Sebab nama baik wanita seperti Asiyah binti Muzahim ini akan selalu dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak dijamin oleh sang penguasa yang durhaka seperti Fir'aun yang telah mengaku sebagai Tuhan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."
Dalam tradisi Islam, jin digambarkan sebagai makhluk tak kasat mata dengan kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Kemampuan ini memungkinkan untuk bisa berubah wujud menjadi makhluk lainnya. Jin yang masih ada dalam tradisi Islam adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia diberi tanggung jawab yang sama dengan makhluk lain yang diciptakannya. Hal ini telah dijelaskan pada surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberikan satu surah khusus untuk menjelaskan mengenai jin, yakni pada surat Al-Jin. Dalam Al-Quran, syaitan dan roh jahat juga digambarkan sebagai keturunan jin, makhluk yang selalu berusaha untuk menyesatkan umat manusia.